dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Doktrin Kepercayaan dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jagat Badin Gemilang dan dua teman saya, Najwa Ayunda Azahra dan Masito Indarti. Iman kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah atau biasa disebut kalimat thayyibah adalah suatu pernyataan pengakuan tentang keberadaan Allah yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Dia merupakan bagian dari lafaz syahadatain yang harus diucapkan oleh seseorang yang akan masuk dan memeluk agama Islam. Bentuk pernyataan pengakuan terhadap Allah pada pengakuan lainnya yang berhubungan seperti zat Allah, sifat-sifat Allah, kehendak Allah, perbuatan atau af'al Allah, malaikat Allah, para nabi dan utusan Allah, hari kiamat, serta surga dan neraka, merupakan refleksi dari tauhid Allah yang menjadi inti ajaran Islam. Pengakuan terhadap keberadaan Allah berarti menolak keberadaan Tuhan-Tuhan lainnya yang dianut oleh para pengikut agama selain Islam. B. Kemustahilan menemukan zat Allah. Allah adalah Maha Esa baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Esa dalam zat artinya Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian yang terpotong dan Dia tidak mempunyai sekutu. Esa dalam sifat berarti bahwa tidak seorang pun yang memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh Allah. Esa dalam perbuatan adalah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengerjakan sesuatu yang menyerupai perbuatan Allah. Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya telah membekali manusia dengan akal dan pikiran untuk digunakan dalam menjalankan kehidupannya, serta faktor pembeda antara manusia dan makhluk lainnya. Ada sejumlah persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh akal. Salah satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh akal adalah zat Allah. Di sini saya akan menjelaskan tentang argumen keberadaan Allah. 3 teori yang menerangkan asal kejadian alam semesta yang mendukung keberadaan Tuhan. Pertama, paham yang mengatakan bahwa alam semesta itu ada dari yang tidak ada. Kedua, paham yang mengatakan bahwa alam semesta itu berasal dari sel atau jauhar yang merupakan inti. Dan yang ketiga, paham yang mengatakan bahwa ada yang menciptakan. Dan menurut teori kausalitas, adanya sesuatu itu disebabkan ada sesuatu yang lain. Dengan demikian, alam semesta tidak terjadi dengan sendirinya melalui proses penciptaan dan tentunya ada yang menciptakan. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Sebagai contoh, yang pertama Quran Surah Az-Zumar ayat 62 sampai 63. Dan yang kedua Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Beberapa doktrin lain yang dinyatakan dalam Al-Quran. Allah itu Esa dan tidak ada sekutu baginya. Dan segala makhluk mengabdi dan meminta pertolongan. Oleh karena itu, doktrin Islam menyatakan bahwa Allah adalah pencipta, pelindung, dan penguasa dan pemberi rezeki bagi hambanya. Konsekuensi logis dari iman kepada Allah adalah keharusan mengimani ajaran Allah dan segala hal yang datang dan bersumber dari Allah, seperti mengimani malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, hal-hal yang gaib seperti hari kiamat, alam kubur, surga, dan neraka. Selanjutnya ialah iman kepada malaikat, kitab, dan rasul Allah. Yang pertama, iman kepada malaikat. Malaikat atau yang biasa disebut al-mala atau al-a'la yang berarti kelompok tertinggi, ialah makhluk Tuhan yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat termasuk makhluk rohani yang bersifat gaib.
Mereka disucikan dari syahwat kebinatangan atau hawa nafsu yang bersifat materi. Tidak seorang pun mengetahui hakikat dan jumlah pasti malaikat kecuali Allah. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, malaikat menampakkan dirinya sebagai manusia atau benda lain yang dapat dilihat oleh manusia. Tugas malaikat ada dua. Yang pertama di alam ruh, seperti bertasbih, tunduk dan patuh kepada Allah, memikul arsy, memberi salam kepada penghuni surga, dan menyiksa para penghuni neraka. Untuk alam dunia, tugas malaikat seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Israil mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, Mikail membagi rezeki, Munkar Nakir menanya di kubur, Raqib Atid mencatat amal baik dan buruk, Ridwan menjaga pintu surga, dan Malik yang menjaga pintu neraka. Yang selanjutnya, iman kepada kitab Allah. Ayat-ayat Allah yang merupakan ajaran-ajaran dan tuntunan itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ayat-ayat yang tidak tertulis, yaitu alam semesta. Dan yang kedua, ayat-ayat yang tertulis dalam kitab-kitab. Yang pertama, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun dan secara berangsur-angsur. Al-Quran dibagi menjadi 30 juz dan 114 surah dan diturunkan di Mekah dan Madinah. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir. Di antara keistimewaan Al-Quran yaitu sebagaimana kitab-kitab sebelumnya, keberlakuan Al-Quran tidak dibatasi ruang dan waktu. Al-Quran sebagai petunjuk dan pemimpin umat manusia dan sebagai kitab suci umat muslim. Yang kedua, kitab Injil. Kitab Injil ialah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam yang hanya disyariatkan untuk umat Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani. Oleh karena itu, keberlakuan kitab Injil dibatasi oleh ruang dan waktu. Mengimani kitab-kitab selain Al-Quran, termasuk kitab Injil, merupakan doktrin dari rukun iman yang ketiga. Selanjutnya, kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing Bani Israel. Oleh karena itu, keberlakuan kitab Taurat pun juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Isi utama dalam kitab Taurat adalah 10 perintah Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 perintah Tuhan tersebut ialah: yang pertama, hormati dan cintailah Allah. Yang kedua, sebutkanlah nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, sucikan hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu dan bapak. Yang kelima, dilarang membunuh. Keenam, dilarang berzina. Ketujuh, dilarang mencuri. Kedelapan, dilarang berdusta. Kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Dan yang ke-10, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal atau mencuri. Yang terakhir ialah kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur dalam bahasa Arab disebut juga dengan Mazmur dan jamaknya Mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmor, dalam bahasa Suryani disebut Mazmor, dan dalam bahasa Ethiopia disebut Mazmur. Selanjutnya, iman kepada Rasul Allah. Secara bahasa, Rasul ialah orang yang diutus. Artinya, ia diutus untuk menyampaikan berita rahasia, tanda-tanda yang akan datang, dan misi atau risalah. Secara terminologi, Rasul ialah orang yang diutus Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umatnya. Pasantara tugas yang diemban oleh para rasul adalah: yang pertama, mengajarkan tauhid dengan segala sifat-sifatnya. Kedua, mengajak dan meminta kepada Allah. Ketiga, mengajarkan kepada manusia agar memiliki moral atau akhlak yang mulia. Keempat, mengajarkan moral atau norma kehidupan agar selamat di dunia dan di akhirat.
Yang kelima, mengajak manusia agar bersemangat dalam bekerja dan berusaha, serta menjauhkan sifat-sifat malas sehingga terjadi dan berbangun antara kehidupan dunia dan akhirat. Adapun sifat-sifat yang diberikan Allah kepada Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat sidq, yang artinya jujur dan benar, serta terhindar dari sifat dusta atau al-ghib atau bohong. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya dan terhindar dari sifat khianat. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan dan terhindar dari sifat al-kitman atau menyembunyikan sesuatu. Yang keempat, fatonah, artinya bijaksana atau brilian, serta terhindar dari sifat-sifat jahil atau bodoh. Yang terakhir, sifat mas'um, artinya senantiasa mendapatkan bimbingan dari al-jah, sehingga apabila melakukan kekeliruan langsung mendapat teguran